Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramadhani. Apa sih negara itu? Negara adalah suatu entitas politik yang memiliki wilayah tertentu, penduduk, dan pemerintahan yang berkedaulatan. Dapat dikatakan menjadi negara jika memenuhi aspek tersebut. Apakah negara dapat mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat? Ya, negara memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakatnya melalui hukum dan kebijakannya. Itu negara juga berfungsi untuk melindungi hak-hak warganya dan menjaga keamanan dan stabilitas. Dan tentunya setiap negara pasti memiliki ideologi. Lalu, apa sih ideologi itu? Ideologi adalah seperangkat nilai-nilai yang disepakati bersama dan dijadikan pedoman dalam bertindak sebuah negara dan seluruh warganya, menjadikannya identitas. Eksistensi suatu negara ditentukan oleh ideologinya. Nilai-nilai dijadikan pedoman tersebut berisikan nilai-nilai yang baik dan diyakini dapat membawa bangsa ke peradaban yang membanggakan, sekaligus membawa ke kehidupan yang dicita-citakan dalam aspek dimensi kehidupan seperti bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Demikian pula dengan negara Korea Utara. Meskipun Korea Utara mengaku dirinya sebagai negara komunis, namun Kim Il-sung memutuskan untuk mengubah ideologi komunis gaya Soviet sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan sejarah Korea Utara. Pada tahun 1960-an, ideologi tersebut digantikan oleh ideologi Juche. Tentu kalian tidak asing dengan ideologi Juche, karena dari part pertama saya selalu meng-highlight ideologi Juche. Namun, saya akan menjelaskan kembali secara ringkas kepada kalian semua. Ideologi Juche menekankan kemandirian dalam hal politik, ekonomi, dan pertahanan. Juche mendesak masyarakat untuk menolak pengaruh luar dan mengandalkan diri sendiri, dengan tujuan membangun masyarakat sosialis yang kuat dan mandiri. Ideologi ini juga menekankan pentingnya pemimpin sebagai inti perjuangan dan pembangunan nasional. Namun, dari ideologi tersebut memiliki kekurangan yang cukup merugikan bagi rakyat, khususnya di bidang ekonomi. Setelah berdirinya ideologi Juche pada tahun 1965, tidak lama kemudian perekonomian Korea Utara mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan pada sistem perencanaan pusatnya pada tahun 1986. Termasuk ketidakmampuan sistematis dan mekanis serta kerusakan infrastruktur. Fungsi ideologi Juche yang berpusat dan mandiri, Korea Utara menolak keterbukaan ekonomi dan liberalisasi pengelolaan ekonomi. Kesan daripada pendekatan ini menyebabkan wilayah bergerak ke arah yang tidak tumbuh. Ekonomi Korea Utara memasuki salah satu fase terburuk dan hampir runtuh pada tahun 1990-an saat perpecahan kesatuan dengan Uni Soviet. Diikuti oleh krisis makanan yang disebabkan oleh rantai bencana alam. Wilayah ini saat ini sedang melalui masa terpuruknya. Itulah sebabnya kawasan ini mencari bantuan dan beralih ke bantuan internasional pada pertengahan tahun 1990-an. Menurut laporan Ministry of Unification atau Kementerian Penyatuan, banyak ahli menyimpulkan Korea Utara sebenarnya menghabiskan 30 hingga 50% sumber daya nasionalnya untuk industri pertahanan. Negara ini diketahui berrahasia dan tidak mengeluarkan data ekonomi yang tepat. Wilayah ini belum menerbitkan indikator atau statistik resmi mengenai situasi makroekonomi sejak tahun 1965. Razim menyampaikan bahwa fakta dan angka ke platform internasional, namun jumlah yang dilaporkan Korea Utara tidak konsisten. Oleh karena itu, Korea Utara dianggap tidak dipercayai. Dikarenakan Korea Utara fokus pada industri berat dan militer, menyebabkan pengabaian sektor pertanian, berkontribusi pada krisis pangan yang parah. Ini salah satu kerugian bagi masyarakat karena ideologi Juche. Karena Korea Utara fokus pada pertahanannya, sehingga Korea Utara mendapatkan sanksi internasional akibat dari pengembangan program nuklir dan rudal balistik yang dianggap mengancam keamanan global. Tindakan ini memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai respon, berbagai sanksi dijatuhkan untuk membatasi akses Korea Utara terhadap sumber daya, perdagangan, dan bantuan internasional yang semakin memperburuk kondisi ekonomi dan isolasi negara tersebut. Sehingga yang menjadi korban kembali adalah warga negara dengan meningkatnya kemiskinan dan kesulitan hidup. Ideologi Juche ini memang bertujuan untuk mencapai kemandirian dan kekuatan nasional, namun berdampak mendalam pada ekonomi Korea Utara.
Meskipun dirancang untuk memperkuat swasembada, penerapannya justru menyebabkan stagnasi ekonomi yang signifikan. Penekanan pada pengembangan ekonomi yang terpusat menciptakan inefisiensi struktural. Fokus pada industri berat dan militer mengakibatkan pengabaian sektor penting seperti pertanian, membuat negara kesulitan beradaptasi dengan perubahan pasar global. Sanksi internasional yang dijatuhkan akibat program nuklir semakin memperburuk kondisi ekonomi. Krisis pangan yang berkepanjangan muncul akibat ketidakmampuan untuk memproduksi makanan yang cukup dan mengelola distribusi dengan efisien, sehingga meningkatkan kelaparan dan kemiskinan di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, ideologi Juche meskipun memiliki niat baik, ideologi Juche telah menghasilkan konsekuensi merugikan bagi ekonomi dan kualitas hidup rakyat Korea Utara, menunjukkan bahwa kemandirian tanpa fleksibilitas dan kerjasama internasional dapat berujung pada krisis yang mendalam. Apakah kekurangan ideologi Juche hanya pada bidang perekonomian? Tentu saja tidak. Kita akan bahas kembali di part selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.